Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Liter dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Lintang Terang dalam segmen seram atau sepenggal rahasia alam. Nah, pada malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, pendaki senior di era 90-an, ada Bang Bebe. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi sahabat Liter, Bang Bebe ini bisa dikatakan sudah cukup malang melintang di dunia pendakian. Bayangkan dari sejak era 90-an, pendaki-pendaki sekarang mungkin di era 90-an itu banyak yang baru lahir gitu. Nah, menarik bagi kita untuk mengulik lebih dalam kisah-kisah perjalanan beliau di banyak gunung di Indonesia. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita akan bercerita tentang pengalaman di Gunung Salak dulu ya Bang. Iya. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung kita dengarkan saja penuturan dari Bang Bebe. Silakan Bang. Terima kasih ya, Gunung Salak. Jadi ada hal yang di sana itu waktu kami mendaki, hal yang menarik lah ya. Kebetulan waktu itu mendakinya kami itu bertiga ya. Itu ada sahabat saya Atta, kemudian ada Tosan, ya, 3 orang lah. Itu sekitar tahun 95-an lah kalau salah. Nah, pada saat kami mendaki itu dari bawah ya, di Curug Nangka ya kalau salah itu. Nama Curug Nangka. Ya, lewat Curug Nangka itu. Jadi camping dulu 1 malam di sana, di bawah tuh. Subuhnya kita berangkat. Nah, dalam perjalanan ya siap sholat lah, terus itu kita berangkat. Dalam perjalanan di tengah jalan itu memang pada saat itu nggak ada orang mendaki sih, nggak ada orang mendaki. Jadi kami dengan bertiga ya kita putuskan lah berjalan. Di tengah perjalanan itu ya biasalah makan gitu ya, kemudian istirahat. Nah, ketika kita istirahat itu datang ini anjing, anak anjing ya. Boleh bilang anak anjing lah, belum cukup besar. Itu menghampiri kita. Jadi saya dengan awalnya kita usir sebenarnya anjing itu kan, usir, tapi dia datang lagi, balik lagi kan. Akhirnya kita sepakat deh biarin aja lah anjing itu ikut gitu kan, ikut ke kita. Nah, dalam perjalanan itu anjing warnanya warna coklat ya anjing itu ya. Dia bukan mengikuti kita di belakang, tapi dia seakan-akan jadi leader kita lah di depan. Itu yang antara ada teman kita tuh udah kita kalau bisa kita nggak usah aja lah anjing itu kan. Tapi tetap nggak mau anjing itu, tetap kalau kita berhenti dia berhenti gitu. Itu anjingnya dari mana tuh Bang? Nah, itu nggak tahu, tiba-tiba pas kita istirahat di pertengahan tuh. Oh, berarti sudah di ya, di tengah-tengah gitu ya? Udah jauh dari camp itu, udah base camp ya? Ya udah jauh. Udah perjalanan mungkin sekitar 2 jam lah, udah jauh juga sih. Akhirnya kita sama-sama pandang-pandangan, sudahlah biarlah ikut gitu. Dalam hati masing-masing sebenarnya juga bertanya-tanya juga mungkin. Ini kenapa pula anjing ikut-ikut ya kan? Tapi udah kita putusin, ya biarlah dia ikut. Dan anjing tersebut itu, dia posisinya ketika kita berangkat, dia bergerak, dan dia jalan duluan. Dia tahu dia jalan duluan. Oh, dia selalu di depan? Dia selalu di depan. Tak pernah di belakang? Nggak pernah di belakang, posisinya. Berarti dia yang menuntun gitu bahasanya? Ya, bahasanya menuntun gitu. Jalan. Menuntun jalan kita, nanti kita istirahat, dia istirahat di atas tuh. Ya, pokoknya ada jarak sekitar 10 meter. Jadi berhenti kita, dia ikut berhenti. Ya, berhenti. Nah, sambil di dalam diri kita itu bertanya-tanya juga sambil jalan itu. Lumayan seram ya. Kalau seramnya pada saat itu kan masih siang kan, masih nggak terpikir ini sih. Cuma mungkin dalam hati saya juga
ini ngapain pula anjing ikut gitu. Nah itu yang kan kalau di apa ya, di Gunung Salak itu jalannya sempit gitu ya, jalan sempit ya, dia tetap posisinya selalu di depan kita gitu, di depan kita. Sampailah itu di yang di puncak. Puncak itu kan ada jurang ya, kalau di sana tuh di Gunung Salak itu puncak itu jurang. Tetap dia posisinya ngambil posisi di depan. Sampailah kita buka tenda di sana itu, dan dia tetap ada di sekitar kita gitu. Nah itu yang, nah disitulah mulai apa ya, ada apa ya, jangan-jangan berubah nih kan. Jangan-jangan sempat mikir macam-macam. Sempat begitu, pikir macam-macam. Ini kalau berubah macam mana nih? Nah itu ada terpikir begitu. Sampai di atasnya kira-kira dah sore atau gimana teman? Iya, sampai di atas sore. Udah sore. Kita siap itu kebetulan dia anjing itu tidur di samping saya kan, di bawah tenda tidur di samping saya. Karena tidur di samping saya juga kan, ya terlintas lah cerita-cerita horor kan, ada juga. Tapi alhamdulillah tidur nyenyak gitu, sama seakan-akan anjing itu ngejaga keliling dia di tenda kita itu. Oh, mengelilingi tenda. Keliling tenda. Itu seakan-akan dia malah jadi penjaga kita malah di sini. Kemudian ketika kita turun, anjing tersebut memang langsung siaga dia. Siaga nonton kita turun dia. Nah ketika kita belum bergerak dia masih ini, tempat udah siaga, angkat tas, langsung dia siaga. Jalan duluan. Gitu. Nah, posisinya gitu sama. Ketika kita istirahat dia jauh, ada nggak jauh kali 10 meter lah jaraknya. Memang posisi dia memposisikan diri sebagai pemandu gitu. Posisikan diri sebagai pemandu anjing tersebut. Ya sampai kami berhenti, dia berhenti. Nanti kalau kita makan, kita panggil, sini datang deh. Datang deh. Makan sama kita. Udah kita makan. Sampailah turun sampai pertengahan. Ya dia ya hilang lah. Nah, berarti gitu. Di awal titik dia datang, besoknya turun sampai di situ, dia pergi lagi. Iya, pergi lagi. Nggak sampai bawah nggak. Ya, berarti di tengah. Ya, tengah-tengah jalur. Gitu. Menurut saya itu pengalaman berharga lah, dipandu sama anjing. Kita mendaki gunung. Dan pada saat itu memang sudah lama orang nggak daki. Boleh dibilang udah lama orang nggak naik. Itu ada alasannya, Pak? Ya kita tahu pas sudah ini aja, pas sudah turun kapal sepi, nggak ada orang kan. Nah, jadi informasinya ada ini ya, ada orang meninggal pendaki di sana. Ya pendaki di jalur. Ya di jalur pendakian itu. Jadi kami bertiga-tiga itu pantas saja nggak ada orang mendaki. Jadi kita nggak dapat informasinya pas udah kita turun kan, gitu. Kita turun, oh gitu. Oh itu baru ini lah. Berdasarkan pengalaman abang yang banyak nih, kira-kira kalau dikasih nilai 1 sampai 10, Gunung Salak itu tantangannya dinilai berapa, Bang? Nah Gunung Salak ini dia gunungnya sebenarnya nggak tinggi, rendah dia. Kalau Gunung Salak tuh cuma 2000-an, 2200 sebenarnya. 200. Itu cuma tantangan ininya kalau zaman kita daki itu, jadi kesan mistisnya itu udah dapat duluan. Orang kemana Gunung Salak, orang udah membayangkan mistisnya aja di sana tuh. Itu yang tahun itu kan, makanya orang ke Gunung Salak tuh jarang mau daki. Itu pertama ya suasana di puncak itu kan sempit dia, tempat campingnya sempit, kemudian pinggirnya itu jurang. Itu mungkin lebih faktor resiko ya. Dulu saya berani waktu yang pertama itu macam nggak takut lah. Tapi pas saya review kembali, masya Allah saya bilang ini kerja bodoh saya. Fotonya ada tuh. Waktu itu saya dipoto. Ya cuma nggak dapat ini nggak tercuci lah ya. Foto di kayu itu. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Salak itu ada kayu, kita harus melintasi kayu, dan itu bawahnya jurang. Ya, jurangnya itu kalau jatuh sudah mungkin hilang kita tuh. Payah nyarinya lah. Itu yang apa ya, kalau di Gunung Salak itu yang
perlu dicermati lah di sana. Ya menurut saya kalau pemula mungkin inilah nggak usah ke situ dulu lah. Jangan dulu. Jangan ya cari yang lain aja. Cari yang lain dulu lah. Nah, itu berlaku sampai sekarang juga. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang ini kan udah hampir 20-an tahun yang lalu ya. Apakah sama situasinya ya dengan sekarang Gunung Salak itu? Kalau dia sama sekarang ya berarti kan masih di-image kan begitu dia image. Berarti terakhir kali mendaki kapan, Bang? Terakhir mendaki beneran lah ya, yaitu tahun 99 lah mungkin. 99. Iya, 99. Terakhir. Jadi sahabat liter, seperti tadi disampaikan, Bang Bebe ini terakhir kali itu melakukan pendakian di tahun 1999. Selesai itu, bahkan sampai saat ini beliau tidak pernah lagi melakukan pendakian, bisa dikatakan begitu, Bang ya. Nah, sudah dipendam jauh nih, ini sudahlah jadi cerita masa lalu itu. Tapi di akhir-akhir ini kami melihat semangat beliau kembali gitu. Dengan usia yang tentu tidak sama dengan di masa 99 itu. Cuman gairahnya sepertinya balik lagi ke gairah muda. Nah, kira-kira alasannya apa, Bang, membuat seperti itu? Kok tiba-tiba buka lembaran pendakian kembali ini? Ya mungkin karena nengok ini ya anak apa ya yang usia muda tuh ya, ya seperti Bang Sadam ya. Jadi akhirnya kayak sel-sel itu bangkit. itu memang terasa gitu. Waduh, mereview macam kembali ke apa ya, oh iya. Dan akhirnya ternyata itu membuat kita bersemangat gitu. Bersemangat, ternyata ada teman-teman pendaki. Oh iya, ada sahabat saya ternyata pendaki gunung juga. Dan itu akhirnya kita seakan-akan menjadi sejiwa. Lingkungan itu ya, jadi mengaruhi jadi. Ada teman pendaki itu rasanya jiwa kita nyatu kembali. Oh ya, ada sahabat. Itu yang terkontaknya begitu sih sebenarnya. Akhirnya saya teringat foto-foto yang udah saya simpan di gudang sebenarnya, foto-foto itu. Saya simpan gudang. Yang saya bilang tadi sudah cukup lah ini cerita itu. Akhirnya saya bongkar kembali sama anak saya tuh. Ayo bantuin lah mana foto-foto di gudang itu kita keluarin. Cuman menariknya itu, Bang ya. Kapanpun kita tinggalkan, tapi alam itu seolah-olah akan memberikan kesan rindu kembali. Ya enggak? Ya, kesan rindu. Kemudian yang paling terasa itu sebenarnya ada, kan kita jumpa ketemu sama teman-teman pendaki kembali. Nah itu yang hari-harinya bercerita pendakian. Iya, gitu. Pendakian itu yang membuat kita terkonek, gitu. Sebenarnya membuat semangat timbul kembali, seakan-akan kita satu apa ya terkoneksi lah secara jiwanya begitu, jiwa. Itu yang saya rasakan sih. Misalnya kalau makanya saya senang ketika ada jumpa teman pendaki itu langsung semangat gitu. Walaupun saya nggak daki kan, walaupun saya nggak daki lagi tuh, oh ya mantap. Itu yang apa ya, yang ya saya dulu merasakan kalau teman-teman yang teman-teman rasakan sebagai mendaki, begitulah saya merasakannya gitu. Itu yang akhirnya kita terkoneksi sebenarnya. Jadi sahabat liter, demikian tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Bang Bebe, pendaki senior di era 90-an. Nah, kalau bisa kita simpulkan, pendaki seprofesional apapun Anda tetap jaga sikap memang ya. Dan tidak boleh melupakan Tuhan yang menciptakan tempat Anda mendaki. Ya, itu gitu. Nah, kami kira cukup. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Dan jika video ini menurut sahabat liter bermanfaat, maka manfaatkanlah, karena sejatinya kita adalah alam. Jika yang benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu kesalahan kami pribadi, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.